Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wawasan pandangan yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ambon. Mohonlah kita kepada Allah masing-masing agar apa yang disampaikan nanti menjadi ilmu yang nafi bagi kita semua. Dengan ilmu itulah kita merasakan bahagianya seorang muslim di dalam perjalanan hidup kita. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Ambon kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin imami barakah, Muhammadin imami syafa, Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya Rabbil mukarramun, para hadirin rahimakumullah, para saudaraku yang dicintai Allah dan didekatkan oleh Allah kepadanya. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah malam ini kita sama-sama diberi rahmat sehingga digerakkan akal kita, digerakkan hati kita, langkah kita sampai di rumahnya Allah. Maka sampainya kita di sini alangkah baiknya kalau akal dan hati kita gunakan hanya untuk mengingat Allah. Baru nanti hasilnya langkah dan perbuatan kita mulai mengikuti keinginan-keinginan Allah. Dan tanpa kita program, tanpa kita persiapkan, semua akan jadi sia-sia. Ngaji syariat dengan ngaji hakikat itu sangat-sangat berbeda. Kalau syariat belum tentu berhakikat, tapi orang-orang hakikat pasti dia bersyariat. Maka dipahami, karena untuk mencapai ridha Allah itu tanpa hakikat gak bisa. Tapi gak bisa dipisah sendiri-sendiri. Dia satu kesatuan. Sama tubuh ini, gak mungkin dipisah antara jasad dan ruh. Dua-duanya harus tunduk dengan Allah. Gak mungkin hanya ruh saya tunduk tapi jasadnya tidak, itu satu kebohongan. Atau jasadnya tunduk dengan perintah Allah tapi ruhnya tidak, ini pun satu kebohongan. Tidak ada satu kesatuan. Maka kata Allah, belajar itu yang kafah. Ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Al-Ayat. Belajar Islam itu secara kafah. Kafah ini total, sempurna. Belajar dari bacaannya, terus kita pahami artinya, bagaimana maknanya, terus kita amalkan dalam hidup. Itu namanya kafah. Sebab setan itu musuh yang nyata bagi kita. Itu namanya tafsir. Kenapa dikatakan setan musuh yang nyata? Secara syariat setan yang nyata itu ya manusia yang terlihat berbuat salah, itu namanya setan yang nyata. Tapi bagi orang yang belajar secara kafah, dia bisa melihat manusia yang bersifat setan atau setan itu sendiri dari bangsa jin. Itulah kafah. Dia total. Tapi kalau dia cuma belajar syariat, dia tidak akan pernah mampu melihat setan yang dari bangsa yang lain. Orang dari bangsa dirinya sendiri manusia juga bisa. Itu menandakan ketidakkafahan kita. Maka disuruh belajar Islam itu secara kafah. Kalau nggak kafah, yang jadi setan cuma diri kita sendiri. Karena kitanya nggak kafah. Yang celaka merasa kafah.
pasti kita jadi setannya karena kita nggak sempurna. Terus puncaknya ibadah apakah kekafaran? Tidak. Takwa itulah yang paling tinggi. Tapi di atas takwa ada lagi nanti akhlakul karimah. Jadi takwa itu yang bisa kembali dengan Allah. Buktinya kalau takwa berakhlakul karimah. Karena Rasul itu diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak manusia diperbaiki sehingga bisa saling menghormati. Bagaimana menghormati orang tua, mertua, kawan, guru, sebagainya. Itu Rasul yang ajarkan agar kita bisa kembali kepada Allah. Sebab kalau akhlak ini nggak ada, kalau tidak dikatakan orang bertakwa. Makanya yang namanya kita benar-benar berakhlakul karimah itu senjata yang paling ampuh. Di puncaknya zikir, puncaknya kita ngaji adalah akhlakmu baik, akhlakul karimahmu baik. Sempurna di sini akhlak. Kalau ini sempurna, baru kalau kita baca Yasin bisa untuk meruqyah, bisa ayat kursi bisa untuk meruqyah, baca ayat ikhlas bisa untuk meruqyah. Kalau berzikir apapun ya Jabbar ya Qahar ya Mu'min ya bisa untuk meruqyah. Ada ruqyah secara hakikat, ada secara syariat. Syariat itu pakai ayat-ayat Allah, hakikat pakai nama-nama Allah. Tetapi kalau akhlakul karimah ini belum ada, maka kemampuan kita sangat-sangat kecil. Tetapi itu bisa loh Pak, orang itu belajarnya entah di mana bisa meruqyah, bisa. Ruqyah itu ada yang pakai jin, ada yang pakai malaikat. Walaupun medianya sama-sama Quran, ketika dia meyakini Quran itu, maka yang hadir kekuatan jinnya. Tetapi ketika dia memahami isi Quran itu, baru yang hadir kekuatan malaikat. Nah, untuk memahami isi Quran itu dia harus amalkan. Itu namanya berakhlakul karimah. Maka kita di atas jin ini dipersenjatai oleh guru, namanya kitmir. Nah, kitmir ini kalau kau bawa ke syariat, kita digunjing orang. Bukan nama anjing untuk senjata. Itu kan nama anjing Ashabul Kahfi. Kok bisa untuk senjata? Kata guru, kitmir ini ada doa yang memaksa tersebut pertolongan segera secara arti. Tetapi ini nama anjing kalau pakai ilmu syariah. Nah, ketika kita bahagiakan, ya wajar. Itu hanya simbol bahwa manusia itu kalau sudah mampu melepas sifat hewannya, maka itulah senjata yang paling ampuh. Nah, bagaimana caranya berakhlakul karimah? Coba lihat kitmir itu. Kitmir itu siapa? Anjing. Anjing yang terlantar, kehausan, kelaparan, dikasih makan oleh 9 wali. Setelah dia sehat, dia berbakti dengan wali-wali. Itu ada di sini di Quran Ashabul Kahfi. Berbakti dia dengan para wali. Kemana wali itu dakwah dia ikut. Sampai dia korbankan dirinya. Kalau pas dakwah itu orang gak suka dilempar sehingga kaki tangannya patah. Ketika para wali ini mengungsi, diungsikan sama Allah ke dalam gua, tidurkan selama 309 tahun. Anjing ini tetap setia menunggu di depan gua sampai dia mati. Sang anjing ini hanya mengandalkan ilmu syariatnya, sedangkan para wali ini masuk dunia hakikat. Dia gak mati 39 tahun. Anjing saja yang berbakti dengan seorang wali Allah dijamin masuk surga. Hanya karena dia berterima kasih dikasih makan, diselamatkan hidupnya dari kelaparan. Nah, terus kok kita manusia yang kadang-kadang kita tadinya nggak tahu apa-apa, nggak punya apa-apa, dikasih makan, zohirnya dikasih makan, batinnya, baktimu kemana? Ini namanya tidak berakhlakul karimah. Hilang. Kenapa? Tanpa sadar kita merubah sifat kita seperti sifat anjing yang sebenarnya.
Anjing yang hewan bisa seperti manusia kalau dia berterima kasih dengan tuannya. Manusia ketika tidak pernah berterima kasih dengan orang tuanya, dengan mertuanya, dengan gurunya, dia lebih hina daripada hewan itu sendiri. Awalnya kita nggak tahu apa-apa, jadi jangan merasa kita besar. Kau bisa jalan, kau bisa makan, kau bisa bicara, itu ayah ibumu yang mendidikmu. Jadi jangan sekali-sekali ajari mereka dosa besar. Oh, saya sarjana, kamu bisa bicara, bisa makan, bisa duduk di cebok, itu orang tuamu. Makanya kita selalu berbakti sama orang tua. Dosa, jawab aja dosa, apalagi mau membentak. Tapi kadang nggak belajar agama, nggak punya akhlakul karimah, setelah besar jadi sarjana, jadi orang kaya, ibu bapaknya kayak keset. Celaka kalian, tidak ada tempatmu di surga. Begitu juga dengan mertua, kenapa kau harus hormati dia? Anaknya diberikan kepada kita, seharusnya milik dia, berbakti kepada ibu bapaknya, ini suruh berbakti kepada kita. Maka suruh hormati mertuamu. Terus kita nggak hormati dia, apakah ada jalan menuju? Enggak ada. Nah begitu juga apalagi dengan gurumu yang mengajarkan kita jalan masuk surganya Allah. Yang tadinya kita cuma tahu ngaji, tahu zikir, tahu sholat, tahu puasa, tapi nggak tahu mana sholat yang sebenarnya, puasa yang sebenarnya, zakat sedekah yang sebenarnya, diajarkan ke jalan menuju Allah. Tetapi nggak berbakti, mana bisa kau sampai dengan Allah? Karena gurumu khalifatullah, sang wakil Allah. Rasulullahmu sudah tidak ada, yang ada adalah gurumu pengganti Rasulullah. Itulah nabimu secara syariat. Hakikatnya nabimu adalah Muhammad Rasulullah. Jadi ketika nanti ditanya di alam kubur, waman nabiyuka, gak mungkin kita menjawab nabiku Muhammad Rasulullah, gak ada itu. Makanya baca riwayat, baca kitab. Kau akan menjawab siapa yang mengajarkan engkau tentang Allah dan Rasulnya. Itulah guru tempat kau berbaikat. Nah, Rasulullah nanti kalau kita bilang Nabi kita Muhammad Rasulullah protes, kapan-kapan kita belajar sama dia. Gak ada. Nabi kita yang guru yang mengajarkan kita secara syariat. Kalau secara hakikat ya Nabi kita yang Muhammad Rasulullah. Kenapa hakikatnya dia? Karena kita bersyahadatnya dengan Rasulullah. Kita tidak bersyahadat atas nama guru. Maka ada sekelompok aliran-aliran yang bersyahadat atas nama gurunya. Itu salah besar. Kita bersyahadat atas nama Rasulullah. Jadi yang kita ingin ikuti itu ajaran-ajaran Rasulullah, bukan ajaran guru. Ajaran guru ini kalau tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah boleh ditinggalkan. Itu namanya rekayasa. Nah, kita kan tidak ingin mengaji dengan yang kafah. Nah, kalau nggak kafah kan tidak akan pernah bisa kembali dengan Allah. Kenapa nggak bisa kembali? Tipu daya dunia. Dunia ini matal huruf. Bayangkan manusia ditegur sama Allah, tapi nggak sadar-sadar. Ngaji ini tidak akan pernah berubah sampai kapan. Quran yang itulah isinya 30 juz dengan 114 ayatnya dan 6.600 surahnya. Sama, sholat pun sama, hanya itu aja, nggak ada yang dirubah. Kamu sholat apapun sama, mau tahajud, mau hajat, mau duha, mau tarawih, sama bacaan. Satu rakaat yang diulang-ulang. Jadi sholatnya sebenarnya cuma satu rakaat yang diulang-ulang. Rakaat pertama kau baca, kedua baca itu lagi, Fatihah sampai tahiyat. Ketiga itu lagi. Berpuluh tahun bahkan sudah ribuan tahun, tapi sholat itu tidak mampu menyayat hati kita. Karena apa? Kita nggak mau belajar. Padahal sholat itu dahsyatnya luar biasa. Gak dirubah-rubah sama Allah biar kita paham sholat. Maka kata Allah, kalau sholatmu benar, benarlah segalanya.
zakatmu benar, puasamu benar, kelakuanmu benar. Sholat, karena sholat ini puncaknya ma'rifatullah, mengenal Allah. Sampai kita bisa mi'raj mu'minin, berjumpa dengan Allah melalui sholat. Terus sholat kita asal-asalan, yang penting saya kan sholat. Ini kan lucunya, yang penting saya sholat, yang penting saya puasa, yang penting saya zakat sedekah. Yang pentingnya ini berbahaya. Ketika kita dikasih Allah sembarangan, mau gak? Yang penting saya kasih kamu napas, kata Allah. Saya kasih kamu jantung, kan gak mau. Kita maunya yang lebih. Karena tadi belajarnya gak kafah. Penghancurnya siapa dunia ini? Tipu daya. Dunia beserta isinya. Jadi isi dunia ini harta, tahta, wanita, jabatan dan sebagainya. Ini merusak kalau tidak di-cover dengan iman. Pada mereka ini seharusnya membawa kita sampai kepada Allah. Hartamu bisa kau bawa sampai kepada Allah. Istrimu kau bawa sampai kepada Allah. Anak-anakmu, keluargamu, ruh rasamu bisa kau bawa sampai ke Allah. Kalau kita mau belajar dengan kafah. Nah, penghalang semua ini adalah dunia. Al-haqqu mutakassir hatta zurtumul maqabir. Apa kata Allah? Kala saufa ta'lamun. Summa kala saufa ta'lamun. Ditegur 2 kali. Manusia ini dilupakan nama Allah tentang urusan bersenang-senang, bermegah-megahan di muka bumi. Pamer-pamer, pamer kekayaan, pamer jabatan, pamer kedudukan, pamer semua. Pamer adat istiadatku saya lebih mulia, kedudukannya adat saya lebih bagus. Jadi yang dipamerkan ada dunia. Pada kata Allah itu mataul hurur, itu tipu daya. Jangan demikian kata Allah. Karena kau diciptakan dengan jin kita ini untuk ibadah. Ini kesadaran kita. Nah, ibadah gak bisa sampai kepada Allah kalau belajarnya gak kafah. Maka maaf kawan-kawan yang belajar syariat, coba perbaikilah. Sayang ilmu syariatmu. Kalau nanti dituntut Allah cuma masuk golongan ahli kitab. Sang ahli kitab itu tempatnya neraka sakor. Kalau cuma pintar baca Quran, hafal hadis dan sebagainya, tapi kalau tidak mampu mengamalkannya, ini ahli kitab. Jadi ahli kitab itu jangan diartikan orang Hindu, orang Buddha. Orang kita Islam sendiri, contohnya lah baca Yasin. Mungkin kalau yang di kampung ada Yasinan, mungkin udah ratusan kali, mungkin ribuan kali baca Yasin. Coba ditanya Yasin itu apa, gak ngerti dia. Kenapa di Yasin ada surat Ikhlas, Al-Falaq, Anas, di dalamnya ada tasbih, di dalamnya ada surat Al-Baqarah. Pada apa kata Rasulullah? Surat Yasin ini bisa menyelamatkan engkau di dunia dan di akhirat. Namun karena mereka cuma baca seolah-olah mau dibaca selamat. Padahal itu teguran untuk kita. Untuk kita selalu berada di jalan yang lurus. Dan perintahnya bukan baca Yasin, makanya Yasinnya dibaca ditelaah. Jadi kalau baca Yasin balap-balapan, ada orang baca nahunya salah, itu salah. Lakuan kita jauh lebih salah, kita biasa-biasa aja. Baca itu jelas. Yasin wal Qur'anil Hakim, inna kalaminal mursalin ala siratim mustaqim. Yasin itu kita baca Yasin wal Qur'anil Hakim. Perintah baca Quran itu ada dari surat Yasin. Agar kamu berada di jalan yang paling benar. Hakim itu jujur, lurus. Setelah kau sampai tahu inna kalaminal mursal, sampaikan kebenaran itu. Nah, adanya di surat Yasin. Makanya dikatakan surat Yasin itu adalah induknya Al-Quran. Coba selama ini dibaca aja. Ketika kau pahami surat Yasin, kau takut baca Yasin itu. Kenapa kau kayak orang kepedian? Karena nggak tahu Yasin.
Lomba-lomba baca Yasin iya. Ketika kau pahami, kau takut baca surat Yasin. Jadi semakin kita paham Quran, kita semakin takut baca ayat Quran. Kenapa? Teguran untuk kita. Kau baca surat Ikhlas, teguran untuk kita. Benarkah hidupmu sudah ikhlas? Tuhanmu Allah, tujuan hidupmu Allah, dan bergantung hanya Allah. Tanya diri kita. Tapi kita baca terus Allah Ahad, Allah Samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal hidup kita gak ikhlas-ikhlas. Bahwa tujuan kita hidup ini untuk kembali dengan Allah, supaya bisa berkembali kepada, bergantung apapun hanya kepada Allah. Karena Allah tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Jadi luar biasa. Terus kenapa kita gak bisa? Ya tadi hidup gak ikhlas. Hidup mau ngatur Tuhan, hidup mau ngatur Quran. Maka Rasul mau diatur, gak sesuai dengan diri kita sendiri. Padahal namanya ngaji itu bukan Quran yang ngikut kita, kita ngikut perintah Quran. Baru benar. Ini kan tidak. Kata Quran A, kata kita B. Gak cocok sama saya. Gak cocok kalau kita mengendalikan Tuhan. Padahal kau tiap hari bersahadat. Orang sholat itu pasti sahadat. Tapi orang sahadat belum tentu sholat. Tiap hari kita bersahadat bahwa Tuhanku itu Allah, Nabiku Muhammad Rasulullah. Berarti kita rela Tuhan kita Allah, Nabi kita Muhammad Rasulullah. Dan itu sumpah orang Islam. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, Al-Qur'an hakama, Al-Qur'an imam. Ini sumpah. Ketika kita belum lahir, sumpah itu sudah ada. Tuhanku adalah Allah, Nabiku Muhammad Rasulullah, kitabku Al-Quran, hidup harus sesuai dengan perintah Al-Quran. Aku rela. Rela itu gak ada tawar menawar. Wah harusnya begini loh, harusnya begini. Gak ada. Yang namanya rela itu apapun yang diturunkan kepada kita, baik itu peristiwa baik atau peristiwa buruk, ya syukuri. Karena sudah terjadi kodarnya, ketetapan Allah. Itulah bagian daripada rukun iman. Jadi kalau kita tidak meyakini rukun iman, kita tentang Allah. Karena gak sesuai dengan keinginan hati kita. Padahal kata Allah, kodanya kamu hari ini jatuh ya jatuh. Kalau ingin selamat doalah, gak bisa. Hanya bedanya harusnya jatuh pecah kepala karena kita doa, ya Allah selamatkan aku dalam perjalanan ini. Jatuh juga, cuman lecet-lecet karena kita doa. Ditambah sedekah, karena sedekah ini kata Allah untuk menghilangkan bala, sedekah memperpanjang umur, sedekah untuk mengangkat penyakit, dan sedekah untuk memperbanyak rezeki. Allah yang perintahkan, bukan saya hanya mengingatkan. Nah kesadaran ini belum ada. Maka semakin kita kesadaran belum ada, makin semakin sulit. Sholat malas terpaksa, sedekah terpaksa, puasa terpaksa, semua masih terpaksa. Berbuat baik juga terpaksa. Ini yang celaka kita. Padahal tidak ada itu. Harus lillahi ta'ala. Makanya sholat lillahi ta'ala, puasa lillahi ta'ala, zakat sedekah suruh lillahi ta'ala. Secara syariat dikatakan lillahi ta'ala itu karena kita sholat, zakat, sedekah dan puasa karena Allah ta'ala. Seolah-olah untuk Allah. Itu ilmu syariat namanya. Padahal Allah gak butuh sedekah kita, Allah gak butuh puasa kita, Allah gak butuh sholat kita. Kamu sholat ya terserah, gak sholat terserah. Kamu puasa terserah, gak juga terserah. Allah gak rugi. Makanya kalau orang hakikat berbeda dalam menafsirnya. Dikatakan lillahi ta'ala karena Allah ta'ala, maka disinilah bisa merendahkan diri.
Kamu bisa sholat karena Allah, kamu bisa puasa karena Allah, kamu bisa kerja karena Allah, kamu berpikir kan semua karena Allah. Mana diri kita? Nggak ada. Jadi wajar dan pantaslah kalau kita berterima kasih dengan Allah. Tapi kalau kita merasa sholat kita ini untuk Allah, puasa untuk Allah, sedekah untuk sombong, mulai ngukur orang lain. Oh dia mau nggak puasa, oh dia mau nggak sedekah, oh dia mau nggak sholat. Nah ngaji kalau sombong ini ngaji level 0, level awal. Kenapa? Merasa kita pintar, merasa benar, merasa senior, nggak ada itu. Kita harus sadar, kalian bisa sampai di sini aja karena Allah Ta'ala kamu sampai sini. Masih ada sayangnya Allah. Tapi setelah kita sampai di sini munculkan keinginan kita untuk dekat dengan Allah. Nah ini harus kita sadari. Karena ngaji ini bukan ngaji syariat, ngaji untuk berhakikat kenal Allah. Apakah selesai? Belum. Setelah hakikatmu benar, baru kau ma'rifatullah, kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, gak mungkin lagi kita gunjing orang, kecuali untuk iktibar. Jadi kalau udah ulama caci maki sana sini, itu ulama yang gak kenal Allah itu. Harusnya dia muncul rahman rahimnya. Karena Quran ini diturunkan melalui Rasul itu untuk apa? Untuk membawa akhlakul karimah, kedamaian ke seluruh alam. So, ada yang merusak, apakah pantas dia sebut ulama? Tidak. Orang kita ini khalifah untuk menjaga, bukan untuk merusak. Semua harus kita jaga. Itulah gunanya. Makanya yuk ngaji, sedikit-sedikit kita gaji perlakuan kita, akhlak kita dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam masyarakat yang besar. Nanti baru kita bisa kembali dengan Allah. Tanpa akhlakul karimah, semua yang kita hasilkan akan menjadi sia-sia. Kenapa? Akan menimbulkan kesombongan untuk diri kita sendiri. Seolah-olah kita bisa, seolah-olah tujuan di dunia ini adalah dunia. Dunia ini kata tipu daya. Hati-hati dengan dunia, karena semua cuma titipan, semua bisa diambil. Nyawa kita bisa diambil, bagi cuma harta benda kita dan sebagainya diambil. Harus dipertanggungjawabkan setelah diambil. Semuanya, hartamu dari mana kau dapatkan, digunakan untuk apa? Istrimu dari mana kau dapatkan, digunakan untuk apa? Jabatanmu kau dapatkan dari mana itu? Terus kau gunakan. Semua tanggung jawab. Belum organ tubuh kita nanti. Telinga kita ditanya, mata kita, semua, hidung, mulut, dan kaki ditanya. Makanya sama Rasulullah suruh jaga wudhumu. Kalau orang menjaga wudhunya masuk surga. Tapi secara syariat berwudhu. Padahal yang Allah harapkan hakikatnya menjaga perilaku kita sesuai dengan apa yang kita wudhu, baru bisa kembali kepada Allah. Maka saya mengajak, yuk perbaikilah imanmu, karena sebentar lagi kita memasuki bulan Rajab, bulan yang sangat agung. Nah itu masuk bulan Sya'ban, dan sebentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Jadi kita mulai mempersiapkan diri 100 hari terakhir ini benar-benar nanti sampai kepada fitrahnya. Kamu kalau pas Ramadan baru siap-siap, gak usah mimpi kau dapat Lailatul Qadar, gak usah mimpi kau masuk hari raya, hari kemenangan. Karena masuk Ramadan baru siap-siap. Siap-siap itu dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Demikian yang saya sampaikan. Kurang saya mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita mau sholat sunnah bersama.